Perkenalkan, nama saya Cecilia Situmorang dengan NIM C0E022015, Prodi Keuangan Daerah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Akuntansi Keuangan Publik yang berjudul Sistem Pengendalian Manajemen Sektor Publik. Apa itu sistem pengendalian manajemen sektor publik? Sistem pengendalian manajemen adalah merupakan suatu proses untuk menentukan suatu sasaran agar seluruh fungsi dapat dilaksanakan sesuai dengan fungsinya. Sedangkan proses pengendalian manajemen adalah proses di mana manajer di seluruh tingkatan memastikan bahwa orang-orang yang mereka awasi mengimplementasikan strategi yang dimaksudkan. Tipe pengendalian manajemen. Tipe pengendalian manajemen dapat dikategorikan menjadi 3 kelompok, yaitu 1. Pengendalian preventif atau preventive control. Dalam tahap ini, pengendalian manajemen terkait dengan perumusan strategi dan perencanaan strategi yang dijabarkan dalam bentuk program-program. 2. Pengendalian operasional atau operational control. Dalam tahap ini, pengendalian manajemen terkait dengan pengawasan pelaksanaan program yang telah ditetapkan melalui alat berupa anggaran. Anggaran digunakan untuk menghubungkan perencanaan dengan pengendalian. 3. Pengendalian kinerja. Pada tahap ini, pengendalian manajemen berupa analisis evaluasi kinerja berdasarkan tolok ukur kinerja yang telah ditetapkan. Struktur pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen harus didukung dengan struktur organisasi yang baik. Struktur organisasi termanifestasi dalam bentuk struktur pusat tanggung-jawaban atau responsibility centers. Pusat pertanggungjawaban adalah unit organisasi yang dipimpin oleh manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Suatu organisasi merupakan kumpulan dari berbagai pusat pertanggungjawaban. Adapun tujuan dibuatnya pusat pertanggungjawaban tersebut adalah 1. Sebagai basis perencanaan, pengendalian, dan penilai kinerja manajer dan unit organisasi yang dipimpinnya. 2. Untuk memudahkan mencapai tujuan organisasi. 3. Memfasilitasi terbentuknya goal constraints. 4. Mendelegasikan tugas dan wewenang ke unit-unit yang memiliki kompetensi sehingga mengurangi beban tugas manajer pusat. 5. Mendorong kreativitas dan daya inovasi bawahan. 6. Sebagai alat untuk melaksanakan strategi organisasi secara efektif dan efisien. 7. Sebagai alat pengendalian anggaran. Pusat-pusat pertanggungjawaban atau responsibility center pada dasarnya terbagi menjadi 4 jenis pertanggungjawaban, yaitu 1. Pusat biaya. Pusat biaya merupakan pusat pertanggungjawaban yang presentasi manajer dinilai berdasarkan biaya yang telah dikeluarkan suatu unit organisasi. Disebut suatu pusat biaya apabila ukuran kinerja dinilai berdasarkan biaya yang telah digunakan atau bukan nilai output yang dihasilkan. Contoh pusat biaya adalah Departemen Produksi, Dinas Sosial, dan Dinas Pekerjaan Umum. Pusat biaya pertanggungjawaban memiliki ciri-ciri karakteristik sebagai berikut. 1. Melaksanakan tugas atau pekerjaan yang tidak terkait dengan perolehan pendapatan atau laba. 2. Diberi wewenang untuk mengatur biaya dalam rangka melaksanakan pekerja yang menjadi tugasnya. 3. Prestasinya diukur berdasarkan perbandingan biaya yang dianggarkan dengan realisasinya. Input atau biaya pada biaya diukur dalam unit moneter atau nilai uang, tetapi outputnya tidak selalu dapat diukur dalam unit moneter. Pusat pendapatan atau revenue center merupakan pusat pertanggungjawaban di mana pimpinannya bertanggung jawab atas pendapatan. Bertanggung jawab artinya mempunyai kewenangan atas hal-hal yang dapat meningkatkan pendapatan, seperti menentukan harga jual dan biaya-biaya yang secara tidak langsung bisa relevan atau tidak sama sekali. Atau juga pusat pendapatan adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya dinilai berdasarkan pendapatan yang dihasilkan. Contoh pusat pendapatan yaitu Dinas Pendapatan Daerah dan Departemen Pemasaran. 3. Pusat laba atau profit center. Pusat laba merupakan pusat pertanggungjawaban di mana kinerja finansialnya diukur dalam ruang lingkup laba, yaitu selisih antara pendapatan dan pengeluaran.
Laba merupakan ukuran kinerja yang berguna karena laba memungkinkan pihak manajemen senior dapat menggunakan suatu indikator yang komprehensif dibandingkan harus menggunakan beberapa indikator. Keberadaan suatu pusat laba akan relevan ketika perencanaan dan pengendalian laba mengacu kepada pengukuran unit masukan dan keluaran dari pusat laba yang bersangkutan. Manfaat pusat laba yaitu 1. Keputusan operasional dapat dilakukan lebih cepat karena tidak memerlukan pertimbangan dari kantor pusat. 2. Kualitas keputusan cenderung lebih baik karena dilakukan oleh orang yang benar-benar mengerti tentang keputusan tersebut. 3. Manajemen kantor pusat bebas dari urusan operasional rutin dan bisa lebih fokus pada keputusan yang lebih luas. Pusat investasi atau investment center yaitu pusat pertanggungjawaban yang kinerja pimpinannya dinilai dari prestasinya, memanfaatkan aset perusahaan sehingga menghasilkan pendapatan atau laba yang maksimal bagi perusahaan. Kewenangan pusat investasi menyangkut pengelolaan laba atau yang terdiri atas pendapatan dan biaya, serta mengelola aset yang dipergunakan untuk memperoleh laba. Pusat investasi prestasinya diukur berdasarkan perbandingan antara laba yang diperoleh dengan aset yang dipergunakan. Tujuan dari pengukuran prestasi pada pusat investasi adalah sebagai berikut. 1. Menyediakan informasi yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan mengenai investasi yang digunakan oleh manajer divisi dan memotivasi mereka untuk melakukan keputusan yang tepat. 2. Mengukur prestasi divisi sebagai kesatuan usaha yang berdiri sendiri. 3. Menyediakan alat perbandingan prestasi antara divisi untuk penentuan alokasi sumber ekonomi. Proses pengendalian manajemen sektor publik. Proses pengendalian manajemen pada organisasi sektor publik dapat dilakukan dengan cara komunikasi formal dan informal. Saluran komunikasi formal terdiri dari aktivitas formal dalam organisasi yang terdiri dari 1. Perumusan strategi, 2. Perencanaan strategi, 3. Penganggaran, dan 4. Penilaian atau evaluasi kinerja. Saluran informasi dapat dilakukan dengan komunikasi langsung yaitu pertemuan informal, diskusi, dan lain-lain. Faktor yang mempengaruhi goal concurrence dapat dikategorikan dalam dua kelompok, yaitu faktor pengendalian formal dan informal. Faktor pengendalian formal, misalnya sistem pengendalian manajemen dan sistem aturan. Sedangkan faktor informal terdiri dari eksternal dan internal. Yang bersifat eksternal contohnya etos kerja dan loyalitas karyawan, atau dalam pemerintahan kita kenal sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Sedangkan yang bersifat internal, kultur organisasi, gaya manajemen, dan gaya komunikasi. 1. Perumusan strategi. Strategi formulation. Perumusan strategi merupakan proses penentuan visi, misi, tujuan, sasaran, target, arah dan kebijakan, serta strategi organisasi. Perumusan strategi merupakan tugas dan tanggung jawab manajemen puncak. Dalam organisasi pemerintahan, perumusan strategi dilakukan oleh Dewan Legislatif yang hasilnya berupa GBHN yang akhirnya merupakan acuan bagi eksekutif dalam bertindak. Strategi organisasi ditetapkan untuk memberikan pemudahan dalam mencapai tujuan organisasi. Salah satu metode penentuan strategi adalah dengan menggunakan analisis SWOT. Analisis ini dikembangkan dengan menganalisis faktor internal yang menjadi kekuatan dan kelemahan bagi suatu organisasi dan faktor eksternal yang merupakan ancaman dan peluangan. Berdasarkan analisis SWOT, organisasi dapat menentukan strategi terbaik untuk mencapai tujuan organisasi. Menurut Olson dan Eady, proses perumusan strategi terdiri dari 5 komponen dasar yaitu pernyataan misi dan tujuan umum organisasi yang dirumuskan oleh manajemen eksekutif organisasi dan memberikan kerangka pengembangan strategi serta target yang akan dicapai. 2. Analisis atau scanning lingkungan terdiri dari pengidentifikasian dan pengukuran faktor-faktor eksternal yang sedang dan akan terjadi dan kondisi yang harus dipertimbangkan pada saat perumusan strategi organisasi. 3.
profil internal, dan audit sumber daya yang mengidentifikasi dan evaluasi kekuatan dan kelemahan organisasi dalam hal berbagai faktor yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan strategi. 4. Perumusan, evaluasi, dan pemilihan strategi. 5. Implementasi dan pengandalan rencana strategi. Kesimpulan, sistem pengendalian manajemen sektor publik berfokus pada bagian melaksanakan strategi organisasi secara efektif dan efisien sehingga tujuan organisasi dapat dicapai. Sistem pengendalian manajemen tersebut harus didukung dengan perangkat yang lain, berupa struktur organisasi yang sesuai dengan tipe pengendalian manajemen yang digunakan, manajemen sumber daya manusia, dan lingkungan yang mendukung.